Pernah tidak kamu lagi stres berat di tempat kerja? Deadline menumpuk, target tidak masuk akal, atau ada rekan kerja yang mulai toksik? Lalu kamu cerita ke atasan atau ke HR, dan jawabannya cuma satu. Harus lebih positif, jangan kebanyakan mikir negatif, fokus ke solusinya, bukan masalahnya. Dan anehnya, kamu malah merasa lebih berat. Bukan karena kamu tidak bisa berpikir positif, tapi karena ada sesuatu yang salah dari respons itu. Sesuatu yang tidak terasa seperti dukungan, tapi terasa seperti penutup mulut yang dibungkus kata-kata baik. Hari ini, kita akan membongkar apa yang dikenal sebagai toxic positivity. Dan ini adalah mekanisme yang bekerja jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Bayangkan sebuah tim yang sedang kelelahan. Proyek besar berakhir, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Beberapa anggota tim hampir burnout. Dalam rapat evaluasi, seseorang mulai berbicara jujur tentang tekanan yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Tapi sebelum ia selesai bicara, sudah ada yang menyela. Ya sudah, yang penting kita belajar ya. Ke depan pasti lebih baik. Let's stay positive. Ruangan jadi hening. Bukan hening yang lega, tapi hening karena hampir semua orang di ruangan itu merasakan hal yang sama, tapi tidak ada yang berani untuk mengatakannya. Ini terjadi setiap hari, di ribuan kantor, dalam berbagai bentuk. Ada manajer yang merespons kekhawatiran timnya dengan kata-kata motivasi dari buku Self-Help. Ada perusahaan yang memajang poster Good Vibes Only di dinding, sementara karyawannya bekerja lembur tanpa kompensasi yang layak. Ada sesi town hall yang mestinya menjadi ruang dialog, tapi berubah menjadi ceramah tentang mindset yang benar. Dan yang paling berbahaya, ada individu yang sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkan masalah, karena setiap kali ia mencoba, ia selalu diberi label tukang mengeluh, tidak bersyukur, tidak punya growth mindset. Pertanyaannya bukan lagi apakah toxic positivity itu ada. Pertanyaannya adalah, kenapa kita baru menyadari betapa dalamnya ia berakar? Toxic positivity bukan fenomena baru, tapi ada alasan mengapa ia semakin subur di era kerja modern. Pertama, ada warisan budaya yang menyamakan diam dengan profesionalisme. Di banyak lingkungan kerja, terutama di Indonesia, mengungkapkan emosi negatif, frustrasi, kecemasan, kelelahan, masih sering dianggap tanda ketidakdewasaan atau ketidakprofesionalan. Padahal emosi adalah data. Emosi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ketika budaya kerja memaksa kita untuk menyembunyikan data itu, yang terjadi bukan data itu hilang. Yang terjadi adalah data itu menumpuk di dalam tubuh, di dalam pikiran, di dalam dinamika tim, sampai suatu saat meledak dalam bentuk yang jauh lebih merusak. Konflik yang tidak perlu, resignation letter yang tiba-tiba, atau burnout yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kedua, ada ketidaknyamanan kolektif terhadap hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Sistem kerja modern sangat berorientasi pada solusi instan. Kita terbiasa dengan dashboard, OKR, quarterly review. Semua harus bisa diukur, semua harus ada aksinya. Ketika seseorang datang membawa masalah yang kompleks, masalah yang butuh waktu, ruang, dan proses untuk diselesaikan, respons termudah adalah menutupnya dengan optimisme, bukan karena itu benar, tapi karena itu lebih cepat. Ketiga, dan ini yang paling jarang dibicarakan, toxic positivity tumbuh subur di tempat di mana ada ketidakseimbangan kekuasaan. Ketika bawahan takut berbicara karena khawatir terlihat tidak kompeten, dan ketika atasan merasa terancam dengan kritik atau masalah yang disampaikan, toxic positivity menjadi jalan keluar yang nyaman bagi kedua pihak. Masalah dianggap selesai tanpa benar-benar diselesaikan. Sebagian besar orang yang melakukan toxic positivity tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Mereka percaya bahwa mereka sedang membantu. Itulah yang membuat mekanisme ini begitu sulit untuk diidentifikasi, apalagi dihentikan. Mari kita bicara tentang harga yang dibayar. Pada level individu, dampaknya langsung terasa. Ketika seseorang terus-menerus diarahkan untuk berpikir positif, alih-alih diizinkan memproses apa yang dia rasakan, yang terjadi adalah penekanan emosi.
Dan penelitian psikologi sudah berulang kali menunjukkan bahwa emosi yang ditekan tidak menghilang. Dia muncul dalam bentuk kecemasan kronis, sinisme yang mendalam, atau apati total terhadap pekerjaan. Lebih buruk lagi, toxic positivity merusak kepercayaan. Ketika seseorang berhenti percaya bahwa lingkungan kerjanya adalah tempat yang aman untuk jujur, ia berhenti membawa masalah lebih awal. Ia menunggu sampai masalah itu tidak bisa lagi disembunyikan. Dan ketika itu terjadi, biasanya sudah terlambat. Pada level tim, toxic positivity menciptakan pseudo-harmoni. Kondisi di mana semua orang terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi di bawahnya penuh dengan ketegangan yang tidak diungkapkan. Tim yang pseudo-harmonis sangat buruk dalam hal inovasi, karena inovasi butuh ruang untuk berbeda pendapat. Tim ini juga sangat rentan terhadap krisis, karena tidak ada mekanisme untuk menangkap masalah lebih awal. Dan pada level organisasi, harganya paling besar. Perusahaan yang membudayakan toxic positivity pada akhirnya kehilangan aset paling berharganya, karyawan yang berani berbicara. Yang tersisa hanyalah mereka yang sudah belajar untuk diam, atau lebih tepatnya, mereka yang sudah belajar untuk mengatakan apa yang ingin didengar oleh atasan mereka. Ketika laporan masalah tidak mengalir ke atas, ketika peringatan dini selalu direspons dengan optimisme paksa, keputusan-keputusan besar dibuat berdasarkan gambaran yang tidak lengkap. Dan ketika itu terjadi pada level strategis, akibatnya bisa fatal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kita mulai dari level paling personal, lalu naik ke level yang lebih besar, untuk individu. Langkah pertama adalah memberi nama pada apa yang kamu rasakan, dan membiarkannya ada. Bukan berarti kamu harus larut di dalamnya, tapi ketika kamu frustrasi, katakan kepada diri sendiri bahwa kamu frustrasi, dan itu wajar. Ketika kamu lelah, izinkan dirimu untuk mengakui kelelahan itu sebelum bergerak ke solusi. Proses emosi bukan hambatan menuju produktivitas, tapi fondasinya. Kedua, pelajari cara membedakan dukungan yang murni dengan penolakan yang dibungkus optimisme. Dukungan murni terasa seperti, "Aku dengar kamu, itu memang berat, mari kita cari cara bersama." Toxic positivity terasa seperti, "Jangan terlalu dipikirkan, semua pasti ada hikmahnya." Perbedaannya terletak pada apakah pengalaman kamu diakui atau diabaikan. Ketiga, dalam konteks percakapan profesional, belajarlah untuk membingkai masalah dengan cara yang sulit ditolak. Bukan dengan mengeluh, tapi dengan membawa data. Bukan, "Saya merasa sangat lelah," tapi "Kapasitas tim kita saat ini adalah X, tapi kita sedang mengerjakan Y. Ini yang perlu kita bicarakan." Ketika masalah dibingkai sebagai risiko bisnis, bukan sebagai keluhan emosional, ia jauh lebih sulit untuk dikubur dengan toxic positivity. Untuk pemimpin dan manajer, peran terbesar ada di tangan pemimpin. Dan jujur saja, banyak pemimpin yang secara tidak sadar menciptakan iklim toxic positivity bukan karena jahat, tapi karena mereka sendiri tidak pernah diajarkan cara menghadapi emosi negatif secara konstruktif. Keterampilan paling kritis yang perlu dibangun adalah validation before solution. Sebelum kamu melompat ke solusi, pastikan kamu sudah benar-benar mendengar dan mengakui masalah yang disampaikan. Ini bukan tentang menghabiskan 1 jam untuk berempati. Ini tentang 5 kalimat yang menunjukkan bahwa kamu mengerti situasi orang di hadapanmu sebelum kamu mulai bicara tentang langkah ke depan. Dan pada level yang lebih sistemis, ciptakan mekanisme di mana masalah bisa disampaikan tanpa konsekuensi. Retrospektif yang jujur, exit interview yang benar-benar didengarkan, survei iklim kerja yang hasilnya benar-benar ditindaklanjuti. Bukan sebagai formalitas, tapi sebagai investasi pada kebenaran. Untuk perusahaan, perusahaan perlu memahami bahwa psychological safety bukan sekedar buzzword HR. Ia adalah infrastruktur. Ketika orang merasa aman untuk menyampaikan masalah, perusahaan mendapatkan akses ke informasi yang paling berharga. Realita yang sebenarnya terjadi di dalam sistemnya sendiri. Dan itu tidak bisa diciptakan hanya dengan poster motivasi atau sesi team building. Ia diciptakan melalui konsistensi.
ketika seseorang berani berbicara jujur dan tidak ada konsekuensi negatif yang mengikutinya. Bahkan lebih baik lagi, ketika ada apresiasi nyata terhadap keberanian itu, maka perlahan-lahan orang akan mulai percaya bahwa sistem ini aman untuk dimasuki dengan kejujuran. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Mengapa toxic positivity begitu sulit dihilangkan? Mengapa bahkan orang-orang cerdas, bahkan perusahaan yang mengklaim peduli pada karyawannya, masih terus melakukannya? Karena toxic positivity sangat fungsional bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan. Ketika karyawan dilatih untuk tidak mengeluh, tidak mempertanyakan, dan selalu melihat sisi positif, mereka secara tidak langsung dilatih untuk tidak menuntut perubahan. Mereka dilatih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, bukan untuk mempertanyakan apakah kondisi itu layak untuk dipertahankan. Perhatikan pola ini. Di banyak perusahaan, toxic positivity paling sering muncul tepat di saat paling krusial. Ketika ada keputusan yang merugikan karyawan, ketika ada standar kerja yang tidak realistis, ketika ada masalah struktural yang butuh biaya besar untuk diselesaikan. Disinilah tiba-tiba kata-kata seperti, "Kita harus tetap semangat," dan "Ini adalah kesempatan untuk bertumbuh," paling sering terdengar. Bukan kebetulan, ini adalah fungsi kontrol yang dibungkus bahasa motivasi. Dan siapa yang paling tidak menyadarinya? Justru mereka yang paling terdampak, karena mereka sudah terlalu lama berada dalam sistem itu, sampai suara kritis dalam diri mereka sendiri mulai teredam. Selama ini kita berbicara tentang toxic positivity sebagai masalah perilaku. Seseorang yang terlalu optimis, seorang manajer yang tidak peka, sebuah budaya yang tidak sehat. Dan semua itu benar. Tapi ada satu layer yang lebih dalam yang hampir tidak pernah dibicarakan. Toxic positivity adalah cermin dari cara kita mendefinisikan kompetensi. Dalam sistem kerja modern, seseorang yang selalu tenang, selalu positif, selalu punya jawaban, dia dianggap kompeten dan matang secara profesional. Sebaliknya, seseorang yang mengungkapkan kekhawatiran, yang mengatakan, "Saya tidak tahu," yang menyuarakan ketidaknyamanan, dia dianggap tidak siap, tidak profesional, atau bahkan bermasalah. Kita secara sistemis memuji orang yang pandai menyembunyikan realita dan menghukum orang yang berani mengungkapkannya. Lalu kita heran mengapa organisasi kita tidak pernah bisa melihat masalah lebih awal. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk menghadapi realita yang tidak nyaman, bukan kemampuan untuk selalu terlihat positif. Itulah yang membedakan pemimpin yang sesungguhnya dari mereka yang hanya pandai mengelola persepsi. Organisasi yang bertahan dalam ketidakpastian bukan yang paling optimis, tapi yang paling jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada yang salah dengan harapan, tidak ada yang salah dengan optimisme. Keduanya adalah bahan bakar yang kita butuhkan untuk terus bergerak. Yang menjadi masalah adalah ketika harapan digunakan untuk menutup mata pada kebenaran. Ketika optimisme digunakan sebagai alasan untuk tidak mendengarkan. Ketika berpikir positif menjadi cara halus untuk mengatakan, "Diam saja, jangan membuat masalah." Karena disitulah positive thinking berubah menjadi toxic positivity. Bukan dari niatnya, tapi dari fungsinya. Dan mungkin setelah ini, kamu akan mulai melihat beberapa hal sedikit berbeda. Mungkin kamu akan mengenali momen-momen di mana kamu sendiri pernah melakukan ini, kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Mungkin kamu juga akan mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda di tempat kerja. Bukan pertanyaan, bagaimana kita bisa tetap positif? Tapi pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini dan apa yang benar-benar perlu kita hadapi? Pertanyaan itu terasa lebih berat, tapi jawaban dari pertanyaan itulah yang benar-benar akan mengubah sesuatu dan membawamu pada kemajuan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika masih ada perusahaan atau orang yang tidak paham tentang toxic positivity, mungkin video ini layak untuk mereka tonton juga.